Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Janati Naswa dengan NIM 192231110. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai jurnal review, metode survei konsumsi pangan, SQ-FFQ, dan juga FFQ. Survei konsumsi pangan merupakan salah satu metode utama untuk menggambarkan pola makan, penilaian status gizi, serta menganalisis hubungan antara konsumsi pangan dengan status gizi maupun resiko penyakit. Terdapat metode yang dapat digunakan untuk menilai asupan makanan antara lain yaitu Food Frequency Questionnaire atau FFQ dan juga Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire SQ-FFQ. Namun, berbagai metode tersebut rentan terhadap ketidakakuratan dan sering terjadi bias. Karena adanya potensi bias tersebut, FFQ dan juga SQ-FFQ yang disusun harus melalui uji validitas dan reliabilitas sebelum dapat digunakan pada target yang akan diteliti. FFQ atau Food Frequency Questionnaire merupakan metode penilaian konsumsi pangan yang digunakan untuk mengetahui frekuensi seseorang mengonsumsi berbagai jenis makanan dalam periode tertentu, misalnya dalam 1 minggu ataupun dalam 1 tahun. Instrumen yang digunakan dalam metode survei konsumsi pangan ini adalah dengan formulir FFQ yang di dalamnya berisi identitas responden seperti nama, umur, dan juga jenis kelamin, jenis makanan, frekuensi konsumsi makanan seperti sangat sering, biasa, kadang, jarang, kurang, dan juga tidak pernah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yagi et al. 2022 pada lansia yang ada di negara Mediterania yaitu Lebanon, penelitian ini mengevaluasi validitas dan reliabilitas metode Food Frequency Questionnaire untuk menggambarkan asupan makanan yang biasa dikonsumsi oleh lansia di Lebanon. Penelitian ini melibatkan 50 dan 100 peserta masing-masing berusia 60 tahun ke atas yang berasal dari 2 dari 8 provinsi yang ada di Lebanon. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan metode FFQ dengan metode 24-hour dietary recall dan dianalisis menggunakan korelasi Pearson, klarifikasi kuartil, dan juga koefisien kappa. Kuesioner mencakup konsumsi dari 90 item makanan yang mewakili semua kelompok makanan yang ada di Lebanon. Hasil dari uji validitas tersebut menunjukkan bahwa FFQ cenderung melebihi estimasi asupan rata-rata sebesar 19,5% dibanding dengan 24-hour dietary recall, namun memiliki ketepatan klasifikasi yang baik dengan tingkat kesesuaian 80%. Dalam uji reliabilitasnya dilakukan dengan menghitung Interclass Correlation Coefficient atau ICC dengan Korbach alpha. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang menggambarkan pola konsumsi makanan mereka dalam 1 tahun terakhir. Kemudian, porsi konsumsi akan dikonversi menjadi konsumsi harian. Uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ICC yang didapatkan baik hingga sangat baik. Untuk energi dan makronutrien, nilai Korbach alpha juga menandakan FFQ ini dapat dipercaya dalam mengukur asupan gizi. Selanjutnya yaitu SQ-FFQ, Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengetahui jenis atau keberagaman pangan, frekuensi, dan besar jumlah porsi makanan yang dikonsumsi seseorang dalam kurun waktu tertentu berdasarkan daftar makanan yang telah disusun. Instrumen yang digunakan dalam SQ-FFQ ini adalah dengan formulir yang di dalamnya berisi identitas responden seperti nama, umur, dan jenis kelamin, jenis makanan, frekuensi konsumsi makanan, besaran porsi, dan juga konsumsi per hari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yan et al. 2022 pada kelompok berisiko tinggi penyakit kardiovaskuler di Ningxia, China, penelitian ini melibatkan 205 responden. Dalam uji validitas dilakukan dengan membandingkan metode 24-hour dietary recall dalam 2 tahap dengan jarak waktu 6 bulan. Instrumen dari SQ-FFQ yang digunakan mencakup 173 jenis makanan khas masyarakat Ningxia, China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai reliabilitas SQ-FFQ antara pengukuran pertama dan kedua berkisar 0,25 sampai 0,72.
Tingkat kesesuaian klasifikasi kuartil antara SQFFQ pertama dan SQFFQ kedua berada pada kisaran 72,2 sampai 85,9%. Hasil validitas yang membandingkan SQFFQ dengan 24-hour dietary recall juga menunjukkan hubungan yang signifikan, meskipun SQFFQ cenderung sedikit mengestimasi lebih tinggi konsumsi dibandingkan dengan 24-hour dietary recall. Untuk kekurangannya sendiri, kedua metode yaitu FFQ dan juga SQFFQ menunjukkan kecenderungan melebihkan atau overestimate asupan gizi jika dibandingkan dengan metode 24-hour dietary recall. Untuk kelebihannya, kedua metode ini praktis, murah, efisien untuk dilakukan pada populasi besar dan juga mampu menangkap pola konsumsi dalam jangka panjang. Kesimpulannya, hasil uji validitas dan reliabilitas pada kedua metode survei konsumsi pangan FFQ maupun SQFFQ menunjukkan bahwa hasilnya valid, reliable, dan praktis untuk menilai pola makan dalam penelitian gizi. Namun, kedua metode tersebut memiliki keunggulan yang berbeda sesuai dengan sasaran populasi. Pada pemilihan metode survei konsumsi pangan disarankan agar disesuaikan dengan karakteristik populasi. Untuk meningkatkan akurasi, sebaiknya metode ini divalidasi ulang dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, instrumen ini sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain seperti 24-hour dietary recall ataupun wet food record. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.